Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mona Vivian Andreans from class MNG24C NPM 2441105H. Hari ini kita akan membahas salah satu fondasi terpenting dalam analisis data, yaitu ukuran pemusatan data. Konsep ini bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi tentang menemukan nilai yang paling mewakili, atau tipikal dari sebuah kumpulan data yang besar. Bayangkan kita memiliki ribuan data gaji karyawan. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita butuh satu angka, satu ukuran yang secara efektif merangkum di mana sebagian besar data tersebut berada. Itulah fungsi utama dari ukuran pemusatan data. Pemilihan ukuran yang tepat antara min, median, atau modus sangat menentukan keakuratan kesimpulan kita terhadap data tersebut. Rata-rata hitung atau min, kita mulai eh, dengan yang paling umum yaitu rata-rata hitung ya. Secara konseptual, mean adalah titik keseimbangan aljabar dari seluruh distribusi data. Mean bekerja dengan prinsip keadilan, yaitu jika seluruh nilai dalam data dijumlahkan dan kemudian dibagi secara merata kepada setiap unit data, nilai itulah yang kita peroleh. Mean dihitung dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah data. Dalam contoh sederhana adalah nilai 70, 80, dan 90. Rata-ratanya adalah 80. Mean memiliki keunggulan karena ia memperhitungkan setiap nilai data. Dalam perhitungannya menjadikannya ukuran yang stabil untuk data yang terdistribusi normal. Namun, keunggulan ini juga merupakan kelemahan terbesarnya yang akan kita bahas di slide berikutnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Mean memberikan gambaran umum tentang posisi data. Yang harus kita ingat adalah bahwa Mean sangat sensitif terhadap nilai ekstrem atau outlier. Untuk menggambarkan sensitivitas ini, bayangkan 10 orang di ruangan memiliki gaji rata-rata 5 juta rupiah. Jika seorang miliarder masuk ke ruangan tersebut, rata-rata gaji di ruangan itu bisa melonjak drastis, mungkin menjadi ratusan juta. Namun, apakah nilai ratusan juta tersebut representatif untuk 10 orang yang gajinya hanya 5 juta? Tentu tidak. Ekstrem tersebut telah mendistorsi atau menarik rata-rata jauh dari pusat data. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Mean tidak cocok digunakan ketika data relatif stabil, simetris, dan tidak memiliki nilai ekstrem yang terlalu menyimpang. Dalam distribusi yang miring, Mean selalu tertarik ke arah ekor atau nilai ekstrim, sehingga Mean berada di posisi yang kurang tepat untuk mewakili mayoritas data. Sebagai alternatif yang lebih tangguh, kita punya median. Berbeda dengan mean, yang merupakan ukuran nilai rata-rata, median adalah ukuran posisi. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah data setelah data tersebut diurutkan, dari terkecil ke terbesar. Median secara harfiah membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. 50% data berada di bawah nilai median, 50% data berada di atasnya. Proses ini mengabaikan seberapa besar nilai data di ujung-ujung, melainkan hanya berfokus pada posisi tengah. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tunggal di tengah. Jika genap, median adalah rata-rata dua nilai di tengah. Penekanan pada posisi ini menghasilkan keunggulan besar, median.
Kelebihan paling fundamental dari median adalah sifat yang tahan banting atau robust. Median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem atau pencilan. Mari kita kembali ke contoh gaji. Jika kita menggunakan median, masuknya seorang miliarder tidak akan mengubah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Karena karakteristik ini, median sering digunakan pada data yang memiliki pencilan atau distribusi yang miring, seperti data pendapatan, harga properti, atau data populasi. Dalam kasus-kasus tersebut, median memberikan gambaran yang jauh lebih adil dan akurat tentang nilai tengah masyarakat dibandingkan dengan mean yang sudah terdistorsi. Mengatakan median adalah ukuran pemusatan yang paling baik untuk merepresentasikan situasi ekonomi atau sosial yang tidak merata. Ukuran pemusatan ketiga adalah modus, yaitu nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Modus adalah yang paling fleksibel karena merupakan satu-satunya ukuran yang dapat digunakan untuk data kategori kualitatif, seperti warna favorit, jenis kelamin, atau merek selain data angka atau kuantitatif. Contoh aplikasinya sangat praktis jika kita mendapati bahwa ukuran sepatu 38 adalah yang paling banyak digunakan di kelas, maka ukuran 38 adalah modus. Ini menjadi informasi penting untuk keputusan inventaris. Kelebihan modus adalah mudah dipahami dan sangat berguna untuk melihat kecenderungan pilihan terbanyak atau popularitas, misalnya produk paling diminati. Yang unik dari modus adalah ia tidak harus tunggal, data dapat memiliki dua modus atau bahkan lebih. Mengidentifikasikan bahwa data memiliki lebih dari satu puncak konsentrasi, mungkin karena data berasal dari dua atau lebih kelompok yang beda. Selain mencari pusat data, penting juga untuk mengetahui posisi relatif suatu data dalam keseluruhan distribusi. Inilah fungsi dari ukuran letak data. Ukuran letak ini membagi data yang sudah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Membagi data menjadi 4 bagian sama besar masing-masing 25%. Terdapat kuartil 1, kuartil 2 yang merupakan median dan kuartil 3. Membagi data menjadi 10 bagian sama besar, masing-masing 10%. Desil memberikan pembagian yang lebih detail dan sering digunakan dalam analisis ekonomi untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan atau pendapatan. Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar masing-masing 1%. Ini adalah ukuran letak yang paling halus. Persentil sangat umum digunakan dalam tes kemampuan atau seleksi. Misalnya jika hasil tes Anda berada di persentil 80, ini berarti Anda lebih baik daripada 80% peserta lainnya. Memahami ukuran letak ini penting untuk menganalisis penyebaran data, melihat kecenderungan kelompok tertentu, dan menempatkan nilai individu dalam konteks yang lebih luas. Sebagai penutup, memahami ukuran pemusatan dan letak data adalah kunci untuk melakukan analisis deskriptif yang kredibel. Pemilihan antara mean, median, dan modus harus selalu didasarkan pada karakteristik data Anda, apakah simetris, miring, atau kualitatif. Dengan kemampuan membedakan dan memilih ukuran statistik yang tepat, kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mandavian Andreans. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.